Shalom buat kita semuanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bertemu kembali melalui panduan ibadah pertanggangan keluarga ini. Untuk itu saya mau menyapa kita semua. Salam kasih, salam sukacita, salam sehat untuk kita semuanya. Ya saudaraku yang terkasih, biarlah melalui sapaan itu tadi menjadi sebuah doa dan harapan untuk kita, agar di tengah-tengah situasi kita saat ini, kita semua tetap dalam keadaan sukacita, tetap dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, untuk itu kita akan memasuki ibadah pertanggangan kita. Mari kita mengambil sikap yang baik, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 111 ayat 1 dan ayat 2. Mar hite-hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni toddi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonod dohatan ni Tuhan Yesus, martua maakana mauas malemi da hatigoran ay pabusuro do nasida. Martua ma akana ias toddi ay idaw nasida do debata, haleluya martangiang makita. Ale Tuhan debata jala amanami. Sa togu-togu jala rajai marohanami marhite-hite toddimi. Asa olo hami manangi hodoho majalo hatam. Say paho mahatam di bagasan rohanami. Asalam ibaru jala lambadia rohanami. Say urupi mahami. Asalam marhaposak kami tuanakmu, Tuhan Yesus Kristus. Asa jupak kami hanguluan sa liling ni lilingna. Amin. Kita membuka Alkitab kita, membaca firman Tuhan yang menjadi nats epistel buat pertanggangan kita malam ini, yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 42 sampai ayat 44. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 42 sampai 44, kita membacanya secara responsoria. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil
yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Kita bersama-sama membaca ayat 44. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 261 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semuanya. Salam sehat selalu untuk semua jemaat Tuhan yang terkasih. Untuk itu firman Tuhan yang menjadi berita sukacita untuk kita di pertanggangan keluarga saat ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat 35. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat 35. Saya akan membacakannya buat kita semua, kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dia yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia
tidak akan haus lagi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebuah lagu sekolah minggu yang sangat familiar untuk kita, yaitu lagu yang berbunyi seperti ini. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Ya, saya rasa lagu itu sangat familiar di telinga kita. Nah, apa yang mau kita lihat melalui lagu itu? Lagu itu sangat jelas menggambarkan kehidupan yang hanya fokus untuk mencari harta dunia ini saja. Menggambarkan kehidupan yang menghabiskan seluruh energi dan kekuatan yang ada padanya dari pagi sampai malam hanya untuk mencari hal-hal dunia ini saja. Bukan berarti uang itu salah. Bukan berarti mencari hal-hal yang kita butuhkan dalam hidup ini salah. Tetapi kita mau diajak menyadari bahwa harta, kekayaan, kuasa dan segala kenikmatan dunia tidaklah kekal, hanyalah sementara. Untuk itu, hidup kita tidak dapat kita gantungkan sepenuhnya kepada hal-hal dunia tersebut. Jangan kiranya demi mencari semuanya kita justru melupakan Tuhan. Kita lupa bahwa kasih dan kuasa Tuhanlah yang kekal, di mana seharusnya hanya kepadanya lah kita bergantung di tengah-tengah kehidupan. Bukankah kesehatan, kekuatan, pengetahuan, dan kehidupan yang kita miliki ini adalah pemberian Tuhan? Bagaimana seandainya jika kita tidak memiliki semua itu? Maka jangan lupakan Tuhan. Tapi kita mau diajak selalu mengingat pemberian Tuhan melalui kekuatan, kesehatan, dan segala kehidupan yang ada pada kita, untuk melakukan kehendaknya. Melaluinya kita juga akan beroleh kecukupan, kebutuhan. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, demikian juga yang ingin ditekankan firman Tuhan saat ini. Melalui nats ini kita bisa melihat di mana Yesus sebenarnya sudah menyadari bahwa banyak orang yang mencari Yesus, banyak orang yang mengikut Yesus bukan karena mereka percaya kepada Yesus, tetapi karena mereka hanya butuh pemberian dari Yesus. Mereka hanya butuh roti, butuh mujizat-mujizat yang dari Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata di ayat 26, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Jadi artinya Yesus sadar banyak orang mengikutnya hanya untuk sebatas kebutuhan hidup, hanya untuk sebatas kepuasan di tengah-tengah kehidupan. Kita tahu salah satu contoh kisah dalam pelayanan Yesus, ketika Yesus memberikan makan ribuan orang mengikut Yesus, tapi ketika Yesus memberikan mereka makan, ketika mereka puas dan kenyang, mereka pulang ke rumah masing-masing dan tidak lagi mengikut Yesus. Dan ketika mereka nanti lapar, baru mereka mencari Yesus kembali. Nah, itu yang mau ditekankan Yesus. Banyak orang yang mencari Yesus, banyak orang yang mengikut Yesus bukan karena cinta akan kepada Yesus itu sendiri, bukan karena rindu akan keselamatan yang ingin Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tapi hanya sebatas memikirkan kebutuhan perut saja, memikirkan kebutuhan kenikmatan-kenikmatan di dunia ini saja. Apakah hal tersebut masih kita temukan saat ini? Tentu kita yang bisa menjawab itu dan merenungkannya dalam hati kita masing-masing. Apa yang sebenarnya memotivasi kita dalam mengikut Yesus?
Apakah kita memang benar-benar percaya di dalam mengikut Yesus? Apakah kita memang mengikut Yesus bukan hanya sekedar tujuan kehidupan ini, tapi juga kehidupan nanti dan keselamatan yang dari Dia? Atau ada hal-hal lain yang memotivasi kita mengikut Yesus? Nah, itu sebabnya dikatakan di ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup kekal yang diberikan anak manusia. Artinya saudaraku yang terkasih, Yesus ingin menekankan bahwa dalam hal mengikut Yesus, janganlah kiranya hanya untuk kehidupan di dunia ini saja. Mengikut Yesus bukan hanya sebatas ingin mencari kebutuhan kehidupan di dunia ini saja. Tapi lebih daripada itu, mengikut Yesus kita mencari keselamatan dan kehidupan kekal yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, untuk itu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan saat ini kita mau diajak menjauhkan diri dari kekhawatiran dunia yang membuat kita ragu, yang membuat kita melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita diajak untuk meyakini bahwa pemeliharaan Tuhan selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, untuk itu, untuk memahami dan merasakan pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, apa pesan yang mau kita petik melalui firman Tuhan hari ini? Nah, yang pertama, firman Tuhan mau mengajak kita menyadari kalaupun saat ini kita sedang berjuang di tengah-tengah kehidupan kita, kalaupun saat ini kita sedang bekerja keras untuk memenuhi kehidupan kita, firman Tuhan mengajak, mari berjuanglah di dalam perjuangan yang dikehendaki Tuhan. Mari bekerja keraslah di dalam pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Mengapa firman Tuhan menekankan itu? Karena fakta yang nyata boleh kita lihat, demi kebutuhan hidup, demi kebutuhan perut, demi kepemilikan harta dan kekayaan, banyak orang yang melakukan apa saja, menghalalkan segala cara. Banyak orang yang menyombongkan diri dan mengandalkan kekuatannya. Bahkan banyak orang yang mengandalkan kekuatan dunia ini dan melupakan kuasa Tuhan. Itu yang terjadi. Demi kebutuhan perut, demi kebutuhan harta dan kekayaannya, dia melakukan apa saja. Bahkan tega hidup serakah, menindas orang-orang hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan sampai melakukan kejahatan pun dilakukan hanya untuk memenuhi kenikmatan dunianya saja. Nah, itulah gambaran orang-orang yang menyombongkan diri, yang menganggap hidupnya mampu oleh karena kekuatannya. Mengira hidupnya boleh terjamin oleh harta dunia. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus melalui firman Tuhan hari ini. Lalu apa yang mau dikatakan firman Tuhan kepada kita? Sangat jelas dikatakan tadi di ayat 27 sampai 28, agar kita bekerja di dalam takut akan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, kalaupun saat ini kita sedang berjuang di tengah-tengah kehidupan ini, kalaupun saat ini kita sedang bekerja keras, pontang-panting ke sana kemari untuk mencari kebutuhan hidup, firman Tuhan mengajak, berjuanglah di dalam perjuangan, di dalam takut akan Tuhan. Bekerja keraslah di dalam pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Pekerjaan yang jujur, pekerjaan yang benar, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang dilakukan dengan kasih. Bekerja dengan rasa syukur, mensyukuri segala yang diberikan Tuhan. Kesehatan, kekuatan, pengetahuan. Kalaupun kita dikasih itu di tengah-tengah pekerjaan, mari syukuri. Dan mensyukuri apapun hasil di tengah-tengah pekerjaan kita, dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bekerja dengan penuh harapan, berharap Tuhan akan selalu memberikan hasil yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Itu pekerjaan yang diinginkan Tuhan. Bukan bekerja dengan melakukan apapun demi kebutuhan dan kenikmatan dunia, tapi bekerja, berjuang di dalam kehendak Tuhan. Untuk itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya setuju dan saya juga dapat merasakan bahwa banyak di antara kita saat ini
yang mengalami kesusahan oleh karena COVID-19 ini. Terkhusus kesusahan dalam hal pekerjaan, kesusahan dalam hal ekonomi yang mempengaruhi kesusahan kita di dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Tapi firman Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa perjuangan kita saat ini bukanlah semata perjuangan untuk kepentingan kita sendiri. Perjuangan kita saat ini janganlah semata perjuangan untuk kepentingan diri sendiri, tapi kiranya perjuangan kita saat ini untuk kehidupan bersama, kehidupan yang lebih luas. Jadi mari saudara-saudari yang terkasih, mari bersama-sama berjuang, bekerja keras di dalam kehendak Allah. Mari bersama-sama berdoa, berharap Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Jadi firman Tuhan mau berkata, ketika kita memerlukan kebutuhan hidup, marilah bekerja di dalam takut akan Tuhan, bekerja di dalam kehendak Tuhan. Maka di sanalah Tuhan juga akan memberkati segala pekerjaan kita. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Mazmur 128, setiap orang yang takut akan Tuhan, maka dia akan menikmati hasil jerih payah tangannya. Jadi bekerja takut akan Tuhan, bekerja di dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan juga akan mencukupkan kebutuhan kehidupannya di tengah-tengah kehidupannya sehari-hari. Nah yang kedua saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mau mengajak kita, jika tadi kita diajak untuk bekerja di dalam kehendak Tuhan, bekerja di dalam takut akan Tuhan, maka yang kedua kita diajak untuk percaya. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Nah kita bisa melihat di ayat 29, itu yang ditekankan oleh Yesus. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, hendaklah kamu percaya. Lalu dilanjutkan oleh mereka yang bertanya kepada Yesus di ayat 30, apa tandanya? Nah ini membuktikan bahwa mereka yang bertanya kepada Yesus dalam nas ini hanya fokus kepada materinya saja. Sehingga mereka buta, mereka tidak melihat bahwa sebenarnya Yesus telah memberikan tanda yang nyata di depan mereka. Mereka lupa, kalaupun Musa yang telah menyelamatkan mereka dari Mesir, bukankah itu tanda dari Allah? Mereka lupa, kalaupun Musa yang memberikan mereka manna, bukankah itu pemberian dan tanda dari Allah? Bukankah dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel Allah telah memberikan banyak tanda pemberian? Lalu mengapa mereka selalu bertanya mana tandanya, mana buktinya? Nah itu sebab yang saya katakan tadi. Mengapa bisa demikian? Karena mereka hanya fokus kepada pemberiannya saja. Mereka hanya fokus kepada materinya saja. Tapi mereka melupakan Tuhan, Dia yang senantiasa selalu memberi. Mereka yang mereka butuhkan hanya pemberian, tapi melupakan sang pemberinya. Nah kalau istilah yang sering kita dengar, inilah yang dinamakan matre. Mencintai pemberian tetapi tidak cinta si pemberi. Mencintai pemberiannya saja tapi tidak mencintai si pemberinya. Nah untuk itu saudaraku yang terkasih, mari jauhkan Kristen matre. Jangan kiranya kita menjadi Kristen matre yang rajin memuji Tuhan, seolah-olah pujian kita bisa menyogok Tuhan, seolah-olah kalau kita sudah puji Tuhan lalu Dia memberikan apapun yang kita minta. Itu Kristen matre yang hanya merindukan berkat Tuhan saja, yang hanya merindukan pemberian Tuhan saja, tapi tidak rindu dan tidak cinta kepada Tuhan yang memberikan segalanya untuk kehidupan kita. Nah jadi yang menjadi pertanyaan, masihkah kita butuh tanda saudara-saudari? Masihkah kita kekurangan tanda untuk bukti, untuk percaya kepada Tuhan? Bukankah ketika kita saat ini masih diberikan kehidupan, bukankah itu tanda untuk kita selalu percaya kepada Tuhan? Ketika kita bekerja, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan pengetahuan, kita diberikan banyak hal yang indah. Bukankah itu tanda pemberian dari Tuhan? Bukankah kasih kuasa yang telah Tuhan nyatakan sepanjang masa, bukankah itu tanda?
Bukankah alam ciptaan yang boleh kita nikmati begitu indah? Bukankah itu tanda? Bukankah firman Tuhan yang tertulis di Alkitab ini, bukankah cukup menjadi bukti dan tanda? Jadi firman Tuhan berkata, jangan hanya membutuhkan tanda saja. Sementara Allah telah memberikan tanda besar dalam kehidupan kita. Allah telah menunjukkan kuasanya, kasihnya, pertolongannya. Maka mengapa kita masih ragu? Allah telah menunjukkan pemeliharaannya yang nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan kita tidak bisa pungkiri saudara-saudari, di tengah-tengah COVID-19 ini pun kita juga harus mengakui bahwa Allah senantiasa menunjukkan pemeliharaan yang nyata dalam kehidupan kita. Jadi apa yang harus kita ragukan lagi? Firman Tuhan mengajak kita percayalah atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian juga saudara-saudari, di tengah-tengah COVID-19 saat ini, mungkin di antara kita ada yang berkata, lama kali berlalu COVID ini. Kenapa enggak langsung Tuhan hilangkan saja? Segera hilangkan Tuhan, segera pulihkan. Seolah-olah kita berharap Tuhan itu cering langsung hilang sekejap. Tidak seperti itu saudara-saudari. Ya sadar atau tidak sadar, kalaupun Tuhan membiarkan ini terjadi, sebenarnya Tuhan juga sudah memberikan tanda agar ini segera berakhir. Saya ulangi saudara-saudari, ya kalaupun Tuhan mengizinkan atau membiarkan ini terjadi, tapi kita juga harus menyadari bahwa sebenarnya Tuhan juga sudah memberikan tanda agar situasi ini juga boleh cepat berakhir. Apakah tandanya? Sederhana saja. Protokol kesehatan yang diaturkan di tengah-tengah kita. Jadi daripada kita, Tuhan mana tandanya? Tuhan mana buktinya? Tuhan engkau berkata kau berkuasa, tapi COVID kok enggak berakhir-berakhir. Hanya karena fokus kepada tanda-tanda, kita lupa. Tuhan sebenarnya sudah kasih tanda. Ya, prokes. Ketika kita boleh mematuhi prokes, maka mungkin itu adalah cara yang dipakai Tuhan juga di tengah-tengah kehidupan kita agar memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Jadi itu yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita saudara-saudari yang terkasih. Percayalah kepada Tuhan. Kita memang harus berdoa dan selalu berdoa. Kita harus terus bersuara kepada Tuhan. Tapi yang terpenting, apakah doa-doa dan seruan kita percayai? Percayalah kepada Tuhan. Tetapi percaya bukan bermaksud pasif. Kita hanya menunggu Tuhan memulihkan segalanya. Tapi percaya artinya orangnya terus berjuang. Itu tanda percaya. Tanda orang yang benar-benar percaya, dia akan terus berjuang dalam kehidupannya. Dia tidak akan pernah menyerah. Dia tidak akan pernah berhenti. Dia akan selalu berjuang dan terus berjuang. Karena dia percaya Tuhan menguatkan dan memampukan. Tuhan pasti menyatakan dan selalu menyatakan pemeliharaan di tengah-tengah kehidupannya. Dan yang ketiga saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mau mengajak kita. Di ayat 35 firman Tuhan berkata, Akulah roti hidup, barang siapa yang datang kepadaku dia tidak lapar lagi. Barang siapa yang percaya kepadaku dia tidak haus lagi. Artinya tidak mungkin ada orang kehausan padahal dia di dekat mata air yang bersih. Kalau ada orang haus di dekat mata air, bukan mata airnya yang salah, orangnya yang salah. Kenapa dia enggak minum? Kalau ada orang kelaparan di dekat sumber makanan yang bersih, berarti orangnya yang salah. Kenapa enggak dimakannya? Jadi firman Tuhan berkata, ketika kita memang hidup di dalam Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan merasakan lapar dan haus lagi. Kenapa? Karena rasa percaya kita menjadi kekuatan yang menghilangkan haus dan menghilangkan lapar kita. Rasa percaya kita kepada Tuhan menjadi sebuah spirit yang memampukan kita untuk terus berjuang dan bangkit di dalam kehidupan kita. Rasa percaya kita menjadi sebuah kekuatan untuk kita dimampukan di tengah-tengah setiap pekerjaan dan perjuangan kehidupan kita. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Hiduplah senantiasa di dalam Tuhan.
maka Tuhan juga akan senantiasa memberikan kekuatan, memampukan kita untuk beroleh kehidupan di dunia ini. Dan bukan hanya memperoleh kehidupan di dunia ini, kita juga akan beroleh kehidupan kekal selamanya. Nah, itu sebabnya firman Tuhan berkata di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami untuk percaya atas pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Jangan kiranya ketakutan dan kekhawatiran kami membuat kami melakukan apa saja hanya untuk memenuhi kebutuhan. Melakukan kejahatan, hidup dalam keserakahan, mengandalkan kekuatan kami dan kekuatan dunia, bahkan melupakan Tuhan hanya demi memperoleh kebutuhan, kenikmatan dan harta dunia ini saja. Tapi melalui firman Tuhan hari ini Engkau mengingatkan kami agar kami boleh berjuang dan berkarya, bekerja di dalam kehendak Tuhan, di dalam rasa percaya kepada Tuhan. Dan melaluinya Engkau berkata, barang siapa yang hidup di dalam Tuhan dan percaya tidak akan merasa haus dan lapar lagi. Engkau juga yang berfirman, barang siapa yang takut akan Tuhan maka mereka akan boleh menikmati setiap hasil jeripaya tangannya. Untuk itu teguhkan hati kami untuk selalu percaya akan pemeliharaan Tuhan. Teguhkan iman kami untuk selalu percaya akan kehidupan yang dari Tuhan, agar kiranya kekhawatiran dunia ini tidak membuat kami lemah, tidak membuat kami semakin terjatuh dan semakin menjauhkan diri dari Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Ajari kami selalu untuk mengerti, kuatkan kami untuk selalu menghidupinya. Di tengah-tengah COVID-19 saat ini kami selalu berseru dan percaya Tuhan akan memulihkan, sembari ingatkan kami untuk selalu patuh dan taat kepada segala protokol, untuk selalu mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan. Ajari kami Tuhan untuk selalu tunduk dan taat kepada firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk selalu memaknai firman-Mu sebagai kekuatan dan penghiburan bagi kami. Kalaupun saat ini kami sedang bergumul, mampukan kami Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami. Kalau banyak di antara kami atau keluarga kami saat ini sedang sakit, Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesehatan. Berkati pemerintah kami yang selalu berjuang untuk memberikan yang terbaik. Berkati seluruh masyarakat yang mungkin merasa menderita oleh situasi saat ini. Berikan mereka keteguhan hati untuk selalu mempercayai Tuhan yang akan memelihara kehidupan mereka. Berikan kami semua semangat ya Tuhan, untuk tidak letih-letihnya berjuang, bekerja di dalam kehendak dan takut akan Tuhan. Berkati semua gereja-Mu Bapa, untuk selalu giat memberikan motivasi dan semangat di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami dari dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau Bapa, kini selalu sepanjang segala masa. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 766 ayat 1. Setelah kita bernyanyi doa syafaat dari salah seorang anggota keluarga. Buku ND nomor 766 ayat 1.
Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 786 ayat 1 dan 2, 786 ayat 1 dan 2, dan kita menyerahkan persembahan kita dengan sukacita. Tapasaha mapeliat tatu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorowan ni saluhu si lehon-lehon na dingkad dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masiyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabiwap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo, ditongatongan ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni silehon-lehom itu kami, asalam kirkir hami madomaw lihate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami, amen rakmay tamadok di tangiang hato patay. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaw mo, say sao malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leho matu kami sadaryon hangaluan siya bari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tu kami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami siya pangago, ay horo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapos sa liling nililing na. Amen. Asini roha ni Tuhan Yesus Kristus, holong ni roha ni debata ama, doho parsaoran ni tod di porbadia ma, madongani hamu saluhu na. Amen.